Hai semuanya, selamat datang di video pertama dari seri crochet untuk pemula. Di video ini kita akan bahas dasar-dasar dunia rajut, dari apa itu crochet, sampai tips memulai untuk kamu yang benar-benar baru pertama kali memegang hakpen. Jadi kalau kamu ngerasa aku nggak bisa ngerajut, atau mungkin kamu bingung harus mulai dari mana, tenang-tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang mikir crochet itu rumit, padahal aslinya sangat bisa dipelajari dan justru jadi hobi yang menyenangkan banget. Aku sendiri mulai belajar crochet dari rumah. Cuma modal niat, sedikit benang, dan tentu saja waktu yang cukup senggang ya. Awalnya aku ngerajut itu cuma untuk iseng-iseng aja, cuma pengen mencoba hal-hal yang baru. Tapi kayaknya kalau ngelihat tas-tas rajut, vase-vase yang lucu-lucu, atau boneka-boneka yang lucu, yang imut-imut dari benang-benang rajut, itu kayaknya gemes banget. Rasanya tuh pengen coba bikin sendiri, bikin dari hasil karya kita sendiri. Nah, sekarang itu crochet bukan cuma jadi hobi, tapi juga jadi salah satu cara aku untuk merelaksasi diri. Dan dari hobi ini jangan salah ya, itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan untuk kita. Seneng kan rasanya kalau kita melakukan sesuatu karena hobi, karena suka, menyenangkan, tapi bisa menghasilkan cuan juga. Oke, kalau kamu penasaran gimana bisa bikin boneka amigurumi, pouch, topi, atau vase yang lucu-lucu dari benang rajut, kamu udah ambil langkah pertama yang tepat dengan mengklik video ini. Kita akan mulai dari awal, bener-bener dari dasar. Jadi siapin diri kamu ya. Ayo kita mulai. Teman-teman harus tahu dulu tapi apa itu crochet. Nah, dalam dunia rajut itu ada dua teknik utama ya yang sering digunakan para perajut untuk membuat suatu produk. Yang pertama itu knitting, yang kedua itu crochet. Nah, crochet itu sendiri merupakan seni merajut menggunakan satu jarum berkait yang disebut dengan hook. Berbeda dengan knitting yang menggunakan dua jarum lurus. Crochet lebih simple dan portable, bisa kamu bawa kemana-mana dan bisa mulai kapan aja. Nah, dengan crochet ini, kamu nantinya bisa bikin berbagai macam project. Dari benda-benda kecil seperti gantungan kunci ya, yang biasanya tuh disebut dengan amigurumi, boneka-boneka lucu kecil-kecil. Lalu bisa juga membuat bunga rajut, hingga baju dan tas. Bahkan nanti kalau misalkan sudah expert, sudah ahli, sudah paham teknik-tekniknya, kamu bisa membuat selimut besar untuk kamu sendiri. Yang bikin crochet itu seru, itu karena teknik dasarnya sedikit, tapi bisa kita kembangkan jadi pola-pola yang tidak terbatas. Bahkan dengan satu jenis tusukan saja, kamu udah bisa bikin banyak bentuk. Dan satu hal yang paling penting, crochet itu bukan tentang jadi sempurna ya. Bahkan kalau kamu salah pun gampang dibongkar dan diulang. Tapi justru di sini kita belajar prosesnya. Sebagai seorang pemula, tentu pasti nanti saat belajar crochet, pasti bakal sering melakukan kesalahan gitu, salah masuk lubang, atau misalkan benangnya kusut, atau misalkan lupa ini hitungan polanya tadi seperti apa. Nggak apa-apa, itu semua wajar dialami oleh seorang crochet pemula. Yang penting bagaimana caranya kita terus berusaha, terus mencoba, dan bersabar sampai kita bisa menghasilkan, membuat suatu produk yang kita inginkan. Nah, karena itu crochet itu adalah soal kebiasaan. Semakin sering kamu latihan, tanganmu akan otomatis lebih stabil. Ada beberapa tips penting buat kamu yang baru mulai belajar merajut. Yang pertama, jangan buru-buru. Kalau tusukan kamu belum rapi, itu wajar. Bahkan crocheter atau perajut berpengalaman pun butuh waktu untuk bikin tusukannya itu jadi konsisten. Yang kedua, cari posisi tangan yang nyaman ya. Ada yang pegang hook seperti pegang pensil, ada juga seperti pegang sendok. Itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua ini tergantung kenyamanan dan kecocokan tiap diri masing-masing. Coba dua-duanya dan pilih yang paling kamu suka untuk memegang hook itu nyaman yang seperti apa. Nah, untuk
Yang terakhir, cobalah nonton video sambil praktek. Nonton aja nggak cukup, tapi praktekkan. Ambil benang, ambil hakpen, dan coba bareng aku di video selanjutnya ya. Oke, sekarang kamu udah kenal dasar-dasar dunia crochet. Gak susah kan? Di video selanjutnya kita akan mulai praktek bikin simpul pertama ya, seperti slip knot, lalu lanjut ke chain stitch, yaitu rantai dasar rajutan. Kalau kamu belum punya benangnya, sekarang saatnya belanja kecil-kecilan dulu. Nggak perlu banyak, cukup 1 gulung benang dan 1 hakpen untuk latihan. Jangan lupa subscribe channel ini atau klik follow biar kamu nggak ketinggalan video-video lanjutan lainnya. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat datang di dunia rajut Knit and Bloom by Ripsy.